Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Baik. Baik, saya harap kita semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama di webinar pada kali ini. Saya Leslie Audina selama beberapa jam ke depan akan menemani rekan-rekan sekalian dalam webinar Festival Literasi Knowledge is a Power by Meraki Book Club. Adapun rundown acara pada kali ini yaitu yang pertama ada opening dari MC, lalu bincang santai bersama pemateri, pemaparan materi, Q&A, dan yang terakhir yaitu closing. Omong-omong mengenai Meraki Book Club. Apa sih Meraki Book Club itu? Meraki adalah book club yang secara khusus diperuntukkan kepada mahasiswa di Arts University. Di sini para anggota bisa membahas tentang buku fiksi, non-fiksi, serta lain hal yang berkaitan dengan dunia literasi. Meraki sendiri artinya yaitu melakukan sesuatu dengan jiwa, kreatif, dan cinta. Kami harap anggota Meraki bisa mencintai literasi dengan sangat baik. Dan juga tentunya Meraki juga membuat beberapa acara, dan salah satunya yaitu adalah Festival Literasi ini. Baik, pada webinar kali ini, kita akan membahas mengenai teori komunikasi dalam kehidupan sehari-hari bersama Dr. Dasrun Hidayat, SOS MIKOM. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki materi, kita akan mencoba untuk mengenali sedikit mengenai profil dari Dr. Dasrun. Baik, Dr. Dasrun Hidayat SOS MIKOM, Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas Adi Raja Sareswara Sanjaya atau Arts University sejak 2019. Lahir di Sukabanjar, Lampung 16 November 1978 dan menyelesaikan studi doktor ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran. Aktif menulis, membuat artikel, proceeding, dan tidak kurang dari 70 artikel telah dipublikasikan di jurnal internasional dan juga jurnal nasional. Beliau juga telah menulis 6 buku, juga selain menulis buku dan artikel, saat ini ia mendedikasikan waktunya sebagai Editor-in-Chief GAG atau Jurnal Aspikom Jabar dan GDMR atau Jurnal Digital Media and Relationship. Tentunya ia juga aktif menjadi reviewer di beberapa jurnal dan juga aktif dalam berbagai organisasi. Wah, sungguh profil yang sangat membuat jantung saya deg-degan ini ya, karena wah hebat sekali. Semoga saya bisa menyusul langkah Bapak Dasrun ini supaya menjadi seseorang yang hebat, yang mampu menulis artikel dengan begitu banyaknya dan dipublish di mana-mana ya Pak. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita berkenalan langsung dengan Bapak Dr. Dasrun Hidayat. Halo Pak Dasrun. Halo Leslie, segar sekali pagi hari ini terlihatnya ya. Harus dong Pak, walaupun puasa kita harus tetap semangat menjalani kehidupan ini. Ya betul. Setuju. Baik Bapak, apa kabar? Baik Les, alhamdulillah pagi hari ini karena memang weekend, saya nggak kemana-mana. Biasanya kalau hari Sabtu itu memang fokusnya di rumah. Jadi kalau ada kegiatan paling saya tetap kerjakan, tapi work from home ya dari rumah. Gimana teman-teman semua, sehat semua ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Iya, alhamdulillah gitu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga
rezeki yang lancar tentunya ya. Nih. Bapak kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih, Pak? Ya, kalau dibilang sibuk banyak. Kalau misalnya mau dibilang apa namanya itu sedang sedang apa namanya ngapain, dan akhir-akhir ini memang lagi tersita, kita lagi mau apa namanya itu mempersiapkan ya, ada satu program ya yang di apa namanya itu diminta oleh program MBKM itu sedang mempersiapkan namanya PKKM. Jadi program Kampus Merdeka apa ya, intinya bagian dari kompetisi ya, program bagian dari kompetisi antar kampus ya, yang dilihat itu adalah program-program yang sudah disusun dan siap dikompetisikan di masing-masing program studi yang ada di university itu. Yang kedua, saya sekarang lagi apa namanya itu menyiapkan bahan-bahan juga ya, bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk reakreditasi, meskipun waktunya masih relatif lama, tapi ya namanya akreditasi itu nggak bisa dilakukan secara mendadak begitu ya, tapi harus disiapkan secara secara apa namanya bertahap ya, ya, dan akan ada semua. Dan ya biasalah ya, kesibukan sehari-hari sebagai dosen, nggak jauh dari harus melakukan penelitian, harus melakukan pengabdian pada masyarakat dan sebagainya. Itulah, dan ngajar tentu ya. Wah, terima kasih Bapak, walaupun banyak sekali kesibukannya, tapi Bapak bersedia untuk menjadi pemateri pada hari Ya, ini. Terima kasih banyak. oke. Saya yang harus berterima kasih ya, Leslie, Akang dan Teteh semua, ada Lisa, ya ada Adit, dan semuanya lah ya, nggak saya bisa sebutkan satu persatu. Ini sebuah terobosan dan apa ya, sesuatu yang positif lah ya. Jadi saya memberikan appreciate luar biasa gagasan kalian gitu ya, untuk apa namanya itu, untuk aktif sebagai mahasiswa. Dan saya senang sekali gitu kalau melihat mahasiswa itu aktif gitu ya. Kenapa? Karena kesuksesan ya, kesuksesan kalian nanti itu sebetulnya nanti akan terasa ya, bagaimana manfaatnya dari berorganisasi gitu. Dan rata-rata orang-orang yang besar itu memang aktif dalam organisasi. Ya, jadi tidak cukup hanya knowledge saja, ya prestasi secara akademik, tapi secara non akademik itu juga sangat-sangat menentukan kesuksesan kalian. Kenapa? Dengan berorganisasi kita nanti dilatih apa kedewasaan dalam menghandle ya pekerjaan, lalu kemudian bagaimana kita menghandle waktu, menghandle tanggung jawab dan sebagainya. Dan itu hanya dapat kalian peroleh di kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, saya juga pernah di posisi kalian gitu. Jadi ketika saya di posisi sekarang itu saya betul-betul sangat bersyukur, apa namanya itu, waktu saya ketika saya kuliah itu saya banyak bagikan atau saya banyak luangkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu sangat-sangat terasa, Leslie ya, dan Asnis yang lain. Gitu. Dan ini saya lihat sih kebanyakan teman-teman angkatan 2020 dan 2021 ya yang ikutan ya. Apakah kegiatan ini memang khusus untuk internal arts atau ada juga teman-teman dari luar kampus, Les? Untuk ini kebetulan kan Pak UKM, jadi emang diperuntukkan lebih khususnya Oh, untuk anak Arts University, Arts tetapi tidak University. menutup kemungkinan untuk dari luar juga untuk bisa ikut Pak, karena kita emang menyediakan beberapa acara yang bisa diikuti oleh halayak umum, seperti contohnya adalah Festival Literasi pada hari ini. Ya, sebetulnya ini kan topik yang menarik ya, baik yang nanti siang juga sangat-sangat menarik, dan tidak tidak terdikotomi hanya untuk semester berapa, tapi semua semester saya rasa wajib untuk mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini. Terlebih misalnya ada teman-teman kalian yang lagi nyusun skripsi misalnya, ya justru ini bisa jadi insight mereka, oh kayaknya hasil penelitian saya ini kayaknya cocok banget ini pakai teori ini gitu kan ya. Meskipun nanti kita diskusinya case-case-nya hal yang sifatnya keseharian ya, sesuai dengan temanya teori komunikasi dalam keseharian gitu ya. Kita akan coba menelisik
kita akan coba mengintip ya berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin secara sadar dan tidak sadar ternyata oh ini bagian dari teori ini ya gitu. Ya, itu saya rasa menjadi satu insight buat rekan-rekan yang saat ini sedang menyusun skripsi gitu ya. Dan salah satu kendala itu mahasiswa ketika menyusun skripsi itu kan lemahnya dia memahami teori komunikasi selain juga metodologi. Nah, jadi kunci untuk menghilangkan kegalauan menyusun tugas akhir itu kan memang ada dua kuncinya. Ya, baca buku metodologi dan baca buku teori komunikasi. Jadi kalau dua itu udah oke, wah saya rasa gampang banget lah kalian untuk menyelesaikan tugas akhir ya. Oke gitu. Baik, Bapak, menurut Bapak sendiri nih, Nah, knowledge is power. Menurut nah, Bapak apa sih itu? ya, ya jelas ya, pengetahuan itu memang segalanya gitu ya. Jadi baik itu pengetahuan knowledge yang kita peroleh secara formal maupun secara non formal gitu ya. Contoh, saya rasa kegiatan kita pagi hari ini secara non formal gitu ya, karena kita mengikuti seminar yang di luar di luar pembelajaran formal perkuliahan gitu ya. Dan kedua-duanya baik itu secara formal maupun secara non formal, Les dan teman-teman semua ini sangat dibutuhkan ya. Tidak cukup kita merasa puas atau cepat merasa pintar gitu ya, cukup merasa lebih dari orang lain gitu ya, hanya dari satu sumber saja ya, tapi harus dari berbagai sumber ya. Jadi kita betul-betul haus dengan ya, pengetahuan, haus dengan ilmu, haus dengan wawasan. Itu saya rasa definisi dari the knowledge of knowledge is power itu. Jadi knowledge itu nggak akan menjadi power ya ketika misalnya dia stagnan gitu ya. Tapi ilmu itu sangat dinamis. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa dan saya juga sebagai dosen gitu, kita harus bisa memposisikan diri sebagai pembelajar ya, Les ya. Jadi jangan merasa selalu puas. Kalau pembelajar itu dia selalu belajar dan belajar. Dan di situ sih sebetulnya substansi dari knowledge is power itu ya. Kita selalu merasa ingin tahu, ingin belajar dan mengasahnya terus ya. Seperti itu. Nice. Baik, Bapak. Wah, kita menambah insight lagi nih tentang knowledge is a power ya. Terima kasih Bapak atas komentarnya mengenai knowledge is power. Dan Baik. ini temanya menarik banget, Les. Ya, knowledge is power, terus ada tandanya itu tanda kilat kayak petir gitu ya. Jadi ternyata memang orang-orang pintar itu betul-betul bisa nyetrum gitu, bisa orang terkesima gitu kan ya. Tidak tong kosong nyaring bunyi ya kan gitu ya. Tapi orang pintar itu terlihat dari tutur katanya gitu ya dan sebagainya. Dan itu tadi yang saya sampaikan tadi bahwa orang pintar itu adalah orang yang pembelajar gitu ya. Dia punya kekuatan yang ada di dalam dirinya dan dia tidak pernah merasa selalu puas dengan ilmu pengetahuan ya. Termasuk teman-teman yang hadir pagi hari ini lah ya, saya rasa teman-teman bagian dari knowledge power ini adalah seorang pembelajar gitu ya, yang tidak henti-hentinya gitu ya, meskipun mungkin Pak Dasrun lagi gitu ya, apa namanya bukan orang yang asing gitu ya, tapi itu membuktikan bahwa kalian itu adalah seorang pembelajar. Jadi tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi ingin melihat ada insight baru nggak yang disampaikan oleh pembicara pagi hari ini gitu ya. Semangatlah, luar biasa ya. Betul sekali, Bapak. Nah, kayaknya ini teman-teman sudah tidak sabar ya. Apa sih yang mau dibahas sama Pak Dasrun gitu kan? Aduh, haus akan informasi dari Pak Dasrun ini. Baik, langsung Tapi saja asal kita jangan masuk. minum loh ya. Kalau haus, tapi jangan sampai minum ya. Jangan Haus sampai akan pengetahuan ya Pak, bukan di haus sebelah kanan dahaga. ada gelas langsung minum lagi ya. Hanaang jana. Baik, langsung saja kita masuk ke materi dari Pak Dasrun, yaitu mengenai teori komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Teh Leslie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apsresia. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah Syahrul Ramadan 1443 Hijriah.
bagi kita yang beragama Islam, dan mohon maaf jika ada rekan-rekan di antara kita yang pagi hari ini yang non-Islam ya. Dan tentu kita berharap seperti yang tadi sudah disampaikan MC kita yang luar biasa smart, luar biasa fresh pagi hari ini ya. Saya juga jadi terinspirasi semangatnya melihat MC-nya yang luar biasa semangat ya. Dan tentu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya, Arsenisia, sehingga kita bisa melaksanakan satu persatu dari kegiatan kita dengan kita sehat. Tentu kita berharap bisa memberikan yang terbaik untuk setiap aktivitas kita ya. Oke, berikutnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak ya. Saya sudah diundang dalam festival literasi ini, dan seperti yang saya sampaikan ini tema yang sangat menarik. Mudah-mudahan nanti ke depannya kegiatan-kegiatan seperti ini berkesinambungan ya, Lisa ya, Leslie dan Akang Teteh semua ya. Dan mudah-mudahan gaungnya juga tidak hanya mahasiswa kita saja, tapi juga untuk mahasiswa yang ada di luar sana, bahkan lintas pulau pun itu akan jauh lebih baik. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa setiap kegiatan mahasiswa itu ada nilainya buat akreditasi kita. Sangat-sangat membantu ya Kang dan Teteh ya, Leslie dan kawan-kawan. Akan tetapi akan ada tetapinya ya, kegiatan itu cakupannya kemana gitu ya. Kalau hanya internal lokal itu memang tidak ada nilainya. Ya, jadi selain kita mencoba untuk mendorong rekan-rekan secara internal, ya, menghidupkan kegiatan internal setiap himpunan, tapi tidak ada salahnya kita sasaran itu adalah mencakup luas, apalagi dengan sekarang sistemnya hybrid ya, dan juga digitalisasi itu sangat-sangat memungkinkan. Ditambah lagi kita mengklaim sebagai kampus milenial dan juga kampus digital. Ya, jadi itu akan dipertanggungjawabkan oleh saya nanti ketika akreditasi ditanya oleh asesor. Apa pertanyaan mereka pada Sun, boleh dilihatkan bukti-bukti kegiatan bahwa kampus Bapak itu memang kampus digital, kampus milenial gitu ya. Nah, salah satunya kegiatan seperti ini, misalnya kita melakukan seminar digital, hybrid, ya ke depannya itu kalau misalnya ada kegiatan itu tolong cakupannya itu jangan terlalu sempit gitu ya sasarannya itu ya, diluaskan aja nggak apa-apa. Mungkin teman-teman di Nusa Cendana, Undana, NTT itu pengen tahu kegiatan ini ya, kenapa nggak kita share di sana kalau ada linknya dan mereka bisa mengikuti secara daring. Atau misalnya kalau misalnya ada teman-teman yang di kampus nggak mau daring, kita bisa fasilitasi sebagai hybrid di teras misalnya ya, kita kontak teman-teman di Ars TV untuk menyiapkan link Zoom dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti inilah yang didefinisikan sebagai kegiatan digital ya. Kenapa? Karena memang semua kegiatan berbasis teknologi digital ya, sehingga tidak ada batas ruang dan jarak ya untuk menembus teman-teman yang ingin ya yang curious-nya tinggi untuk haus seperti kata Leslie tadi, haus tentang informasi, haus tentang ilmu gitu ya. Teman-teman yang ada di luar pulau itu bisa kita fasilitasi. Dan tentu ini bukan rahasia umum gitu ya, bahwa akses informasi, akses referensi teman-teman di luar pulau itu sangat-sangat terbatas dan lebih gampang teman-teman yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Nah itu. Jadi kedepannya ya ini saran saya buat apa sih nama himanya, saya lupa itu. Himanya ini apa? Bu himanya apa namanya lah sini? Penyelenggaranya Meraki Book Club, Pak. Meraki Book Club. ya. Iya, Meraki, Pak. Ya, Meraki. Nah, jadi tolonglah Meraki ini nanti cakupan kegiatan-kegiatan itu jangan kita aja. Kalau kita udah jelas wajib gitu ya. Tapi kalau bisa di luar-luar juga supaya nanti ini dokumentasi ini kan ditolong didokumentasikan ya. Nanti kita akan minta di setiap himpunan ketika akreditasi kita minta datanya gitu ya. Sehingga nanti saya bisa jelaskan di depan asesor. Ya, tapi overall kegiatannya bagus, luar biasa ya. Saya sangat appreciate. Nah, lalu kemudian temanya juga sangat menarik gitu ya. Saya diminta untuk bicara terkait dengan teori komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang saya ingat banget ya, waktu saya kuliah itu, dosen saya di Unpad itu di Pajajaran bilang gini, teori komunikasi itu sebetulnya
sudah menjadi habit kita sehari-hari gitu ya. Tapi kita nggak sadar gitu bahwa kita melakukan teori itu gitu. Nah, saya ingat banget omongan saya sebut saja bapaknya Dr. Antar Venus gitu ya. Nah, makanya ketika Lisa kontak saya, Pak, bicara tentang, aduh, ini kok pas banget ya gitu ya. Dulu dosen saya pernah bilang bahwa memang teori komunikasi itu memang habit kita sehari-hari gitu ya. Ada di sekitar kita dan kita lakukan setiap hari. Ya bahkan daily activity kita itu sebetulnya bagian dari implementasi dari teori komunikasi. Ya, nah oke, ini artinya relate banget dan memang teori komunikasi itu kan memang difungsikan kita untuk menganalisis fenomena kan ya, analisis fenomena, menjelaskan fenomena gitu ya. Nah, fenomena itu dari mana? Yaitu dari kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi kalau kita baca teori itu apa adalah fungsinya apa? Buat teori itu kan fungsinya untuk menjelaskan fenomena. Fenomena apa gitu ya? Fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, tapi secara apa namanya itu secara konsep teori itu supaya gampang untuk dipelajari, dia di apa namanya itu dikategorisasikan loh ya teman-teman, supaya gampang. Oh, kalau misalnya saya pengen menganalisis kegiatan sehari-hari si A gitu ya, yang berkaitan dengan misalnya komunikasi antara dia dengan temannya, komunikasi Leslie dengan saya sebagai dosen, komunikasi Lisa dengan teman-temannya sesama di himpunan, atau komunikasi Khairunisa dengan orang tuanya, komunikasi Desti dengan si doi misalnya ya. Nah, berarti itu masuknya di mana gitu ya. Nah, makanya teori komunikasi itu dibagi-bagi. Lalu kemudian kalau misalnya apa namanya itu Suherman ya, Pak Ketua Himpunan misalnya pengen lihat kenapa sih kok masyarakatnya edik banget gitu dengan media sosial gitu ya, tertarik banget, terus pengen menganalisisnya. Nah, itu masuk ke konteks misalnya komunikasi media massa gitu ya. Kalau yang sebelumnya yang saya sampaikan tadi antar pribadi. Lalu kemudian siapa lagi nih ya yang hadir? Nah, misalnya Adelia ya, Adel misalnya pengen pengen lihat Maraki ini gimana sih sebetulnya komunikasinya gitu ya antar sesama anggota di Maraki gitu ya. Atau misalnya gimana sih jaringan komunikasi di organisasi Maraki ini, gimana sih arus komunikasi di organisasi Maraki ini ya. Bisa misalnya kita analisis dengan menggunakan teori-teori organisasi dan publik gitu ya. Atau misalnya ada Rajik gitu ya, Rajik pengen tertarik dengan apa namanya, kenapa sih misalnya bahasa bahasa daerah itu anak milenial misalnya rada-rada enggan gitu ya, rada-rada gengsi untuk pakainya gitu ya. Padahal bahasa bahasa daerah itu kan adalah bahasa bahasa ibu gitu ya, bahasa lahir kita gitu ya. Dan itu memang harus diperkenalkan ke masyarakat dan harus dilestarikan. Nah, bisa jadi itu bagian dari keseharian dan itu ada di sekitar kita, di mana anak milenial ini keterbatasan untuk memahami bahasa ibunya gitu ya. Nah, ini bisa kita analisis teori komunikasi dalam konteks budaya. Nah, artinya pembagian konteks ini apa namanya itu untuk pemudah kita gitu ya, untuk mempermudah para pembelajar ini untuk memahami teori komunikasi ya berdasarkan konteksnya, sehingga gampang untuk memetakan peristiwa-peristiwa yang ada di sekelilingnya atau di sekitarnya ya. Oke, next. Dan ini ya, ini semua ini sudah ada di buku yang baru rilis di tahun ini ya. Alhamdulillah teman-teman juga memberikan appreciate ya beli buku ini gitu ya, dan ini sudah kita bikin sesimpel mungkin. Teman-teman bisa lah coba bandingkan dengan teori-teori komunikasi yang sebelumnya gitu ya. Kita simpelkan gitu ya, kita bikin apa namanya itu dari awal kita udah bahas dulu apa namanya itu filsafat ilmunya gitu ya. Filsafat ilmu yang alirannya yang objektif, interpretif. Lalu kemudian setelah itu kami tim penulis itu betul-betul memapping, ya memisahkan mana teori objektif dan mana teori interpretif. Kenapa? Karena penting banget ya ketika nanti kalian bikin karya ilmiah, bikin tugas akhir, jangan sampai salah mau bikin kualitatif tapi teori nyomot dari
teori kuantitatif gitu ya, atau teori objektif, atau sebaliknya mau pakai penelitian kuantitatif nyebutnya dari teori interpretatif. Itu salah. Nah, oleh karena itu kami penulis itu menyederhanakan, membagi, memapping. Baru setelah itu kita bahas satu persatu ya, teori berdasarkan konteksnya masing-masing. Insya Allah lah ini sangat-sangat membantu mahasiswa, dan memang rugi kalau nggak memiliki buku ini, ya minimal membaca ya. Dan alhamdulillah buku ini disambut baik juga di masyarakat ya, terutama di lingkungan kampus ya, karena betul-betul buku ini bisa menjadi menjadi jawaban buat kegelisahan mahasiswa ya. Dan tidak hanya mahasiswa kita di ARS gitu ya, di kampus yang lain pun bilang, aduh belajar teori komunikasi itu kayak nggak nginjak bumi ya, gitu ya. Apa sih? Bingung gitu. Nah itulah kita betul-betul membumikan ya teori komunikasi dalam buku itu ya, termasuk kita kasih ilustrasi sederhana dalam keseharian ya. Sama persis dengan tema kita pagi hari ini, teori komunikasi dalam keseharian. Oke, sorry saya hari ini lagi di Jepang ya. Teman-teman yang suka dengan Jepang itu adalah salah satu tempat impian saya ya. Saya hari ini lagi di Jepang ya, lagi ada di Tokyo. Ya, yang mau ikut mangga ya, saya tunggu di Tokyo ya. Oke ya. Nah inilah enaknya ya, kalau virtual itu kita bisa kemana-mana gitu ya, tanpa batas. Minggu depan mungkin saya sudah ada di mana gitu. Oke lanjut, next. Nah ini salah satu teori yang menarik untuk kita bahas ya, yang dan kerap kali ada di sekitar kita, dan kita tidak menyadari itu ya. Dan mulai hari ini ya, dengan saya menjelaskan ini, dan mungkin teman-teman juga sudah sangat paham juga ya ketika baca buku teori komunikasi yang baru saya publish itu. Ini ada salah satu teori yang namanya CMM teori, atau Coordinated Management of Meaning. Nah, di mana teori ini secara substansi dia menjelaskan begini, bahwa komunikasi dalam membangun hubungan atau mengelola hubungan keseharian kita ya, antara satu dengan yang lainnya sih sebetulnya juga ditentukan tidak hanya isi pesan yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita, tapi bagaimana cara menyampaikan pesan kita ya, gitu loh. Itu esensi dari teori ini. Nah, oleh karena itu dalam teori ini dia memiliki hierarki aturan dalam percakapan. Contohnya begini, isi ya, dan isi itu tidak selalu menjamin bahwa kita jadi respect atau pengen melanjutkan hubungan kita, tapi ada tindak tutur di sini, isi dan tindak tutur. Lalu kemudian episode, saya jelaskan sedikit dulu. Kalau episode itu lebih pengen ngepoin gitu loh. Jadi setelah kita tertarik dengan si A misalnya, Desti gitu ya, punya kenalan, punya temen gitu ya. Lalu kemudian setelah awal pertemuan itu dia merasa berkesan, merasa tertarik. Iya, merasa tertarik ya, dan akhirnya mereka melanjutkan hubungan mereka dengan misalnya saling bertukaran handphone, bertukaran akun-akun media sosial masing-masing. Kenapa ketertarikan itu? Karena ada di bagian isi dan tindak tutur, menurut Desi, wah ini cowok ini kok karismatik banget ya, smart banget ya gitu ya, dan dia sangat menghargai banget ya gitu. Ya, ini dari ini loh. Jadi kesan pertama itu ada di isi dan tindak tutur. Sebelum kita pengen ngepoin, ini siapa sih cowok gitu? Kok smart banget? Sekolahnya kuliahnya di mana sih gitu ya si cowok gitu ya, udah punya gebetan apa belum dan sebagainya. Ini di episode ya, jadi kita pengen tahu tentang seluk-beluk dari kehidupan seseorang yang ingin kita kepoin itu. Nah, jadi saya balik lagi ke isi dan tindak tutur. Jadi kesan pertamanya ada di dua bagian ini, di dua hierarki ini. Jadi misalnya begini ya, kalian suka nggak kalau misalnya begini, sorry ya, saya misalnya begini, hai Runisa, kamu tuh gimana sih, udah dijelasin berulang-ulang, kamu tuh bodoh banget ya, misal ya di saya,
Senang nggak dengan kata kalimat seperti itu, saya tanya Nisa? Senang nggak, Nis? Pengen denger suaranya, jangan geleng-geleng di unmute dong. Agak kurang suka Pak kalau misalnya Kenapa? dengar Kenapa, Nis? kayak agak menyakiti hati gitu Pak. Jadi Nah, ya, ingat ya bahwa komunikasi secara langsung seperti kita ini sifatnya salah satu irreversible. Irreversible itu tidak bisa ditarik lagi. Jadi kalau misalnya lawan bicara kita udah tersakiti, tersinggung, itu sulit banget, ya. Nah, padahal sih sebetulnya intinya saya bilang tadi sih sebetulnya baik gitu, ingin memotivasi Nisa gitu loh ya. Artinya kenapa sih lu gitu kok nggak mudeng-mudeng banget gitu? Kenapa gitu? Apa lu cara belajar lu yang salah atau apa? Tapi cara nyampeinnya salah gitu. Padahal isinya benar gitu loh. Ya, tapi karena cara nyampeinnya salah. Coba kalau misalnya kita nyampein, Nis, kamu belum paham yang ini, bagian mana yang kamu belum paham? Mungkin saya bisa bantu, itu mungkin akan lebih lebih bikin dia apa simpati dengan kita, akan lebih terbuka gitu ya. Dia tidak menutup diri ya untuk kita kasih penjelasan dibanding dengan kalimat saya yang pertama tadi. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan tindak tutur kita. Makanya dalam falsafah kuno itu kan ya, lidahmu adalah harimaumu gitu ya. Ini relate banget gitu dengan teori ini gitu ya. Atau misalnya jagalah lisanmu gitu ya. Atau misalnya lisan itu seperti sembilu yang bisa siap kapanpun bisa menyayat gitu ya dan sebagainya. Karena luar biasa gitu ya. Tindak tutur itu sangat-sangat menentukan apakah kita itu dinilai oleh orang itu baik atau sebaliknya gitu ya. Contoh aja lah gitu ya, misalnya dosen gitu ya, dosen yang dari awal nyampein materi itu marah-marah gak jelas gitu ya, tapi kalau ada alasan sih wajar-wajar aja dosennya marah gitu ya. Misalnya setiap kuliah nggak pernah on cam, atau misalnya disuruh nanya nggak nanya, mungkin ya kesel juga lah gitu ya. Kita juga sebagai mahasiswa juga harus empati juga dengan si dosen, artinya tidak ada proaktif di proses pembelajaran. Nah, kalau misalnya dari awal marah-marah nggak jelas, ya mungkin Anda juga sebagai mahasiswa kan, ngapain sih dosen teh gitu ya, lagi dapat datang bulan atau apa gitu. Ini jelas gitu, tidak tuturnya, jadi tidak membuat mahasiswa jadi tertarik untuk mendengarkan materinya dan sebagainya. Nah ini ya, ini. Atau misalnya begini, kan kita sering banget ya, tiba-tiba gitu ya, temen gitu ya, teman dekat bahkan marah-marah nggak jelas, ngomong-ngomong nggak jelas, atau mungkin orang tua kita gitu ya, marah-marah nggak jelas, apa sih mam gitu, ngomel nggak jelas gitu tuh, orang orang kakak baru datang nyampe rumah udah ngomel gitu. Nah, kadang-kadang itu menjadi apa, menjadi jadi salah spontanitas kita kita jadi nggak respect gitu ya, baik dengan orang yang udah biasa kita kenal, apalagi dengan orang yang belum kita kenal. Nah, ini sangat menentukan gitu ya, bagaimana kita membangun dan mengelola hubungan ya, dan respect dan tidak respect-nya. Ketika kita respect, maka kita itu tadi yang Bapak bilang tadi, ya Desti, ketika misalnya baru kenal dengan si doi misalnya begini ya, Desti ikut acara book fair nih gitu ya, terus bersebelahan gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu, wah ini cowok enak diajak diskusi gitu ya, nyambung gitu ya, pinter gitu dan sebagainya gitu ya. Terus dia sangat-sangat bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya, ketika Desi discuss dia juga bisa mendengarkan dan sebagainya. Itu tidak tutur-tuturnya udah dapat banget gitu ya, udah dapat banget dan nilainya udah positif, sehingga Desi akhirnya mencoba untuk melanjutkan komunikasi itu tidak hanya pada saat book fair aja. Wah ini sayang nih kalau misalnya si cowok nggak kita kepoin gitu ya. Hanya diminta, yuk kita sharingan kontak. Gitu ya. Desi kasih nomor dia, gitu ya, handphonenya dikasih ke si cowok itu, si cowok itu ngasih ke Desi nomor, saling menyimpan handphone apa nomor kontaknya gitu ya. Nah akhirnya
masuklah di tahap episode ini, saling 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 apa namanya, ngepoin satu dengan yang lainnya, dicek di media sosialnya. Oh, ternyata si ini tuh konten kreator tuh, gitu ya, dan sebagainya. Oh, ini ternyata aktif juga di kegiatan misalnya modeling. Oh, ini ternyata aktif juga di kegiatan apa nama broadcast, ya MC dan sebagainya. Ini bagian dari hierarki yang ketiga episode. Semakin bertambah tuh ya rasa rasa ketertarikan dengan orang yang kita kepoin tadi gitu ya. Karena menurut kita wah ini value-nya bagus banget nih gitu ya, cowok atau cewek ini gitu ya. Dia punya banyak kelebihan gitu ya, selain mungkin dia handsome juga, selain juga dia cantik, beautiful juga gitu ya. At least mostly gitu ya, kebanyakan yang dicari itu ada di cowok ini dan ada yang di cewek ini gitu ya. Akhirnya apa? Terjadilah hubungan yang baik ya. Hubungan yang baik itu mulai dari pertemanan dulu ya, hubungan pertemanan ya, persahabatan gitu ya. Yuk kapan-kapan kita keluar yuk gitu. Ngapain? Aku lagi cari buku ini nih, tapi susah banget nyari. Ya udah gua temenin aja deh gitu. Nunggu di mana? Oke, jalan berdua cari buku ya, pertemanan dan sebagainya. Lalu kemudian kok yang si cowoknya bilang gini, kok selama saya kenal dengan kamu, kok saya kayaknya nyaman banget ya gitu. Beda gitu atmosfer kehidupan saya. Wah, ada kegombal nih si cowok gitu ya. Berarti ini udah mulai masuk ke naskah kehidupan nih. Ya, dia mencoba untuk membangun hubungan yang lebih serius lagi. Ya, udah jadi bagian lah gitu ya. Kalau ada apa-apa dia bantuin. Udah lebih lah ini energinya udah perhatiannya udah lebih dari sekedar pertemanan berikat kepada lawan apa namanya lawan jenisnya ini gitu ya. Nah akhirnya apa terbentuklah yang namanya pola budaya. Pola budaya itu adalah habit ya, kebiasaan yang perilaku yang dilakukan oleh dua insan ini yang secara terus-menerus gitu ya. Misalnya si cowok sering jemput si cewek pulang dari kampus, antarin ke rumahnya, lalu kemudian di rumah juga si cewek juga ngenalin ke orang tuanya, ini mam, teman kakak gitu ya. Kemudian pokoknya apapun dia selalu apa namanya itu selalu ada dan hal-hal yang dilakukan itu tidak hanya hanya pamrih sekali dua kali langsung menghilang enggak gitu, tapi benar-benar dia tulus ya, sehingga terbangun pola budaya ketulusan ini, hubungan ini ya. Biasanya kalau pola budayanya udah terbangun ya, biasanya ini akan jenjang pernikahan itu kan ada gitu ya. Kenapa misalnya contoh misalnya begini, kamu udah makan siang belum? Siang itu diingetin. Belum nih, udah gua kirimin ya lewat GoFood misalnya ya. Ini pola-pola budaya yang selalu di maintenance, hal-hal yang positif sehingga membuat satu dengan yang lain yang merasa keterikatan gitu ya, merasa saling apa namanya itu ya, melengkapi, dan kalau nggak ada itu kok ngerasa ada yang hilang gitu. Nah udah ini udah luar biasa hubungannya ya kalau udah terbentuk atau terbangun pola budaya dalam sebuah hubungan gitu ya, atau pattern apa namanya pola budaya hubungan apa relationship of culture pattern gitu ya. Jadi kalau sudah terbangun pola budaya dalam sebuah relationship itu luar biasa ya. Biasanya masuk ke jenjang pernikahan gitu ya. Akhirnya hubungan yang tadi dari persahabatan, pertemanan, hubungan secara personal langsung masuk ke hubungan secara intim gitu ya. Karena hubungan itu terdiri dari beberapa jenis ya, ada hubungan pertemanan, persahabatan, hubungan secara personal, hubungan intim, dan juga hubungan publik ya, dan hubungan sosial. Kalau hubungan sosial itu dan hubungan publik itu dengan orang-orang yang ya sekali dua kali hanya kita sambil lalu kenal lah gitu ya, tidak terlalu dekat. Tapi kalau misalnya kalian dengan teman lagi itu namanya hubungan secara personal ya. Dengan teman pacar doi kita itu namanya hubungan personal. Tapi kalau sudah masuk jenjang ke pernikahan itu namanya hubungan intim. Nah, bedanya di mana Pak gitu? Kalau hubungan intim itu kalian tuh udah nggak ada jarak lagi gitu loh. Ya.
udah nggak ada jarak lagi gitu. Jadi karena diikat oleh tali pernikahan udah nggak ada jarak lagi ya. Mau di publik pun mau rangkul istri, rangkul suami nggak masalah. Malah akan jadi pertanyaan ketika misalnya ada sepasang suami istri ya berangkat kondangan gitu ya, berangkat kondangan ya, mobil satu mobil, nggak komunikasi, turun dari mobil, cowoknya duluan, ceweknya belakangan jalan gitu ya, atau jalan berjauhan jaraknya, apa yang ada di benak kalian? Nah, wah ini lagi gencatan senjata nih gitu ya, si pasangan suami istri ini gitu ya. Nah, itu akan malah justru akan penilaiannya jadi negatif gitu ya. Nah, tapi beda kalau misalnya memang mereka suami istri nggak jadi perhatian publik kalau misalnya mereka gandengan mesra dan loh orang mereka suami istri kok katanya gitu ya. Tapi akan jadi pertanyaan kalau misalnya mereka suami istri tapi jaraknya itu jauh gitu ya, tidak terlihat harmonis gitu ya. Satu duluan jalan, satu di belakang gitu ya. Di mobil nggak ngobrol, pada diem-diem dan sebagainya. Ya, jadi alamat bahwa hubungan intimnya lagi ada toksik ya, lagi ada racunnya gitu ya. Oke, next mungkin saya tidak mencantumkan semua teori ya, saya random aja. Kebayang kalau misalnya 35 teori di buku itu saya jelasin, kayaknya 2 hari pun nggak akan selesai gitu ya. Belum kita nanti ada Q&A ya, ada diskusi. Oke, next dibantu. Jangan lupa teori apa habis ini. Oke. Nah ini ada teori pelanggaran harapan ya, pelanggaran harapan ekspektasi violence theory ini. Ini banyak banget juga yang terjadi loh ya. Seringkali kita apa ya, SKSD ya, saya mau tanya ke Anggriawan SKSD itu apakah Anggri, Arya, Pamungkas, oh, belum siapa ini. SKSD tes apa Adelia? So kenal so dekat. Hah? SKSDT so kenal so dekat. Nah, so kenal so dekat gitu ya. Sehingga kita apakah secara sadar, tidak sadar, refleks atau udah habit kita kan ada ya orangnya tiba-tiba orang kenal kagak atau baru kenal cepluk gitu, mukul bahu kita kan pernah nggak kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Ada ya? Ih, siapa sih lu? Tiba-tiba nepuk bahu lagi gitu ya. Kan kita risih gitu kan ya. Baru kenal juga gitu ya. Tiba-tiba ada nepuk bahu. Ini hati-hati banget loh ya. Kita sebagai seorang communicator ya, sebagai sender, sebagai apa namanya itu orator gitu ya. Presenter itu betul-betul ya, kita yang mendeliver message itu betul-betul kita harus kontrol diri dan mawas diri. Jadi jangan sok kenal sok dekat ya, tiba-tiba langsung cepruk gitu ya, mukul gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba misalnya nunjuk-nunjuk gitu, siapa sih lu gitu. Nunjuk-nunjuk gua gitu ya dengan apa seenaknya gitu. Ya. Kenapa? Karena bahasa-bahasa nonverbal ini ya bisa menjadi satu pelanggaran menurut lawan bicara kita kalau kita nggak kontrol diri. Ya, contoh yang ilustrasi di gambar itu ya. Misalnya meskipun Pak udah kenal tapi dia berlebihan nih bahasa nonverbalnya nunjuk-nunjuk gini, si cewek ini jadi nggak nyaman gitu. Apaan sih maksudnya gitu, kok nunjuk-nunjuk gitu, nggak sopan banget gitu. Ini tuh hati-hati banget. Ya, karena perilaku komunikasi nonverbal ini bisa memunculkan perilaku harapan yang negatif bagi lawan bicara kita maupun juga harapan yang positif. Ya, makanya hati-hati. Ya, contoh tadi yang Bapak bilang barusan gitu ya, tiba-tiba misalnya orang kita baru kenal juga cepluk aja pegang punggung kita gitu atau merangkul. Ya kita kan rada risih juga gitu ya, meskipun dengan sesama cewek atau sama cowok tetap aja risih karena kita ngerasa udah baru kenal kok gitu ya, bisa apa-apa gitu. Ditambah lagi ekspektasi violence theory ini semakin banyak loh guys ya, bahasan-bahasannya sebetulnya di tengah COVID ya, kan kita akhirnya ada rada gue mau salaman nggak ya gitu ya, gue mau deket nggak ya jaraknya ya gitu, takut ya itu gitu ya, takut ada dia bawa virus gitu apa dan sebagainya. Ini semakin banyak analisis
tentang teori ini yang ada di keseharian kita ya di tengah kondisi pandemi dan endemi ini gitu ya. Atau misalnya begini, ada orang ya yang kecenderungan misalnya kalau ngobrol atau presentasi itu bahasa nonverbalnya terlalu berlebihan gitu ya. Itu juga bikin orang tidak nyaman kan ya. Kalau misalnya kita lihat dosen kalau menjelaskan bisa di kelas ya, tapi karena kalian masih online sih ya, nanti di kelas ada mungkin dosen tertentu kalau ngomong tuh ya bahasa nonverbal itu terlalu berlebihan, ngomong itu juga tidak nggak bagus juga gitu ya, karena bikin lawan bicara kita tuh nggak nyaman gitu ya. Ya, jadi menggunakan bahasa nonverbal itu seperlunya aja ya. Nah, apalagi kalau bahasa nonverbal ini kita berikan atau kita kita tidak sadar lawan bicara kita ini adalah berbeda kultur gitu ya. Ya. Jadi communication between culture, jadi antar budaya gitu ya. Bayangkan kalau misalnya eh, orang Sunda gitu ya, dia punya temen yang dia baru kenal misalnya dari luar Pulau Jawa gitu ya, dia akan shock juga gitu. Misalnya ada ada bahasa-bahasa nonverbal tertentu menurut orang luar pulau itu menurut mereka tidak baik. Contoh begini deh, eh, apa namanya itu, kalau di Medan ya, kata-kata bujur dan sambil menginginkan jempol itu bagus, Anda hebat gitu ya. Ya bayangkan kalau misalnya itu diucapkan di Jawa Barat itu bujur gitu sambil gini jempol gitu ya. Kita bisa di daprat orang gitu ya, bisa disemprot orang apa gitu ngomong-ngomongin hal-hal yang tabu gitu. Nah, ini salah satu. Bayangkan gitu ya. Kalau misalnya komunikasi itu lebih complicated lagi ya, lawan bicara kita adalah lintas budaya gitu ya. Nah, ini akan mengundang miskomunikasi ya, mengundang harapan negatif yang tadinya kita punya harapan positif dengan kenal dengan si A ini ya, saya bisa ada teman ngobrol dan sebagainya, tapi karena ulahnya yang tidak kontrol diri tadi, tidak mawas diri tadi, ya berlebihan menggunakan bahasa-bahasa nonverbal, akhirnya kita tidak nyaman, akhirnya kita tarik diri, ya akhirnya hubungan tidak berlanjut, ya hubungan kita dengan lawan bicara kita. Kenapa? Karena kita sudah punya kesimpulan bahwa saya tidak punya harapan yang positif dengan si A, ya dalam berkomunikasi udah nggak nyaman gitu ya. Akhirnya kita tarik diri. Nah, teori ini, expectancy violence theory ini khusus membahas tentang pesan-pesan nonverbal. Ya, saya rasa banyak lah. Nanti kita discuss ya. Biar saya sampaikan dulu materinya. Saya rasa teman-teman juga punya banyak pengalaman terkait dengan teori ini gitu ya. Bagaimana misalnya pengalaman pernah merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman dengan bahasa-bahasa verbal orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nonverbal, sorry. Next, kita lanjutkan dulu karena materi ini saya rasa waktu ini terbatas juga. Nah, ini teori berikutnya adalah relational dialectics theory. Ya, dalam teori ini dijelaskan bahwa ya namanya hubungan itu nggak selalu yang sesuai dengan harapan kita gitu loh, guys. Jadi pengennya harmonis mulu. Ya. Jadi hubungan itu kalau dalam konsep iman dalam setiap agama ya, agama apapun, konsep fluktuatif gitu ya, kayak grafik naik naik ke puncak gunung gitu ya, jadi naik lagi turun lagi naik lagi dan sebagainya. Jadi nggak stagnan, nggak stuck gitu ya, tapi sangat sangat dinamis ya menurut teori ini. Jadi kalau misalnya kalian punya teman ya, misalnya apa namanya itu Ainun atau misalnya Ina atau Fadli, Nabila, ya Wesley, saya kayaknya baru dengan namanya Wesley Hutasoid, bisa on cam nggak? Saya pengen tahu orangnya nih. Yang mana ya? Namanya keren banget nih, Wesley. Halo, kayak mirip-mirip nama Ibu Public Relation dunia. Boleh nggak open cam? Pengen kenalan nih, ada cowok pengen kenalan. Ya, nggak mau dibuka, nggak apa-apa lah ya, malu-malu kayaknya ya. Oke, jadi balik lagi ke sini gitu ya, bahwa hubungan, contoh kalian punya teman gitu ya, nggak selamanya nganggap bahwa pertemanan itu harus selalu ketawa-ketawa bersama gitu ya, senang-senang bersama. Ada kalanya kalian
ada konflik gitu, akhirnya dieman gitu ya, ada miskomunikasi, ada apa namanya itu, ada waktu-waktunya pengen sendiri gitu ya. Ada kalanya misalnya gua nggak mau pengen bareng sama lo gitu ya, pengen sendiri atau pengen dengan teman yang lain, ada kalanya seperti itu. Nah, ketika misalnya kita pas momennya nggak pas dan nggak tahu ketika misalnya teman kita itu lagi moodnya nggak bagus dan dia lagi pengen sendiri, ya lalu kemudian kita mendekati dan kita ngomong sesuatu yang sih sebetulnya nggak ada muatan apa-apa gitu, tapi karena perasaan dia lagi galau, lagi sensi, akhirnya membuat dia tersinggung. Sorry, membuat tersinggung ya, akhirnya terjadi sebuah kontradiksi ya. Ya, ini yang dimaksud contradiction gitu ya. Jadi hubungan itu nggak selalu dinamis, selalu naik turun ya. Begitu juga hubungan selain pertemanan juga hubungan suami istri, hubungan sepasang apa nama doi gitu ya, atau hubungan adik kakak ya. Tidak selalu mulus-mulus tapi pasti ada contradiction-nya ya. Nah, lalu kemudian hubungan juga motion itu artinya memang dinamis, bergerak ya, nggak stuck gitu ya. Ya, kalau stuck bisa dipertanyakan gitu ya, aneh gitu ya. Ya, berarti tidak ada bumbu-bumbunya ya. Kalau makanan tanpa bumbu kan nggak enak ya. Jadi makanan itu harus ada bumbunya, ada garamnya, ada gulanya, ada ininya dan seterusnya. Sehingga menyatu dan menjadi satu totali gitu ya, yang baik gitu ya untuk sebuah hubungan. Ya, jadi saya tekankan lagi bahwa hubungan atau relasional itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Nah, inilah tantangan kita gitu ya. Bagaimana kita bisa membaca gitu ya, membaca secara alam bawah sadar, bisa membaca secara apa namanya itu mimik wajah, ya membaca situasi apa teman kita itu lagi baikkah moodnya atau dia lagi tidak baikkah moodnya, ya jangan sampai nanti misalnya saya menyinggung perasaannya. Nah, ini betul-betul kehati-hatian ya. Makanya kalau misalnya ada satu contradiction gitu ya dalam sebuah hubungan gitu ya, itu harus disampaikan gitu ya. Apa sih, kenapa sih kamu beberapa hari ini misalnya kok diem gitu, saya perhatikan misalnya berbeda, dibicarakan gitu ya, dibicarakan tapi nggak ngotot juga gitu ya, lihat mood dia, kapan dia baik untuk menyampaikan perasaan dia. Begitu pula dengan hubungan suami istri gitu ya, bohong banget kalau misalnya suami istri itu misalnya ketawa-ketawa mulu gitu ya, kemudian senang-senang terus, enggak juga gitu. Pasti ada perdebatan, ada perbedaan pandangan. Disitulah indahnya gitu ya. Manusia itu tidak ada yang sama ya. Hanya kepalanya dia mungkin sama hitam rambutnya, tapi isinya beda-beda. Jadi bullshit kalau misalnya kalian cari teman, ya cari sahabat yang sama, nggak akan ada. Ya sampai kapanpun tuh nggak akan ada orang anak kandung apa saudara kandung aja dari orang tua itu yang sama beda kok ya karakternya, apalagi orang yang berbeda orang tua, beda. Jadi kalau misalnya kalian cari pasangan hidup ini di luar konteks ini ya, ingat bukan cari yang sama ya, tapi cari yang berbeda tapi ingin saling melengkapi, saling memahami satu dengan yang lainnya. Itu modal untuk membangun hubungan yang lebih serius ya. Jadi bohong kalau misalnya habis sih kita tidak satu visi, habis sih nggak sama, ya pasti akan berbeda gitu. Tapi bagaimana perbedaan visi itu bisa dijadikan satu untuk saling menguatkan. Ya, next mungkin lanjut. Nah, ini social penetration theory ini juga salah satu teori yang sangat diidolakan oleh mahasiswa ya. Meskipun teori ini biasanya masuk di teori objektif ya, bisa dipakai di kuantitatif. Kenapa? Karena ada konsep nah ini dia tiba-tiba tidak sadar minum dia ya hanaang ya. Ya, ada konsep cost and reward gitu ya. Jadi hubungan itu ada cost and reward ya. Jadi jika dipengaruhi cost-nya itu lebih kecil ya dan reward-nya lebih besar, hubungan itu akan berlanjut. Ya, tapi ketika misalnya dia merasa dirugikan dalam sebuah hubungan, ya cost-nya terlalu besar tapi
reward-nya kecil, dia akan menarik diri, mundur. Ya. Baik itu dalam hubungan bisnis, ya, baik itu hubungan pertemanan. Contoh gini deh, ya, Leslie punya teman gitu ya. Lalu kemudian beberapa teman, dia bandingkan dengan teman si A, dengan teman dia si A, si B, si C misalnya. Kok saya kalau misalnya dengan si B itu nyaman ya, tapi kok dengan A ini kok nggak nyaman ya? Kayaknya saya nggak punya apa ya, tidak ada kelebihan yang bisa saya ambil dari hubungan saya dengan si A ini gitu ya. Tapi kalau dengan si B, dengan si C, nah kalau C sedang lah lumayan gitu ya. Tapi kalau yang A ini saya kayaknya nggak ada positifnya, nggak ada untungnya gitu. Saya berteman dengan si A ini. Nah itu akhirnya dievaluasi oleh Leslie gitu. Udahlah biarin aja. Malas juga gue berteman dengan si A gitu. Terus selama ini kok kayaknya saya malah apa ya gitu, energi positif saya justru kayaknya kalau dengan si A ini kayaknya nggak muncul gitu. Nah itu akan apa namanya, akan dievaluasi gitu ya, apakah tetap hubungan itu dilanjutkan atau tidak gitu ya. Misalnya begini, setiap jalan perasaan gue kalau dengan si A ini harus ngeluarin dompet mulu deh, harus ATM gue harus scan barcode mulu ya, untuk bayar di kafe gitu ya. Nggak pernah perasaan dia yang ngeluarin dulu dompet gitu ya. Hanya kosnya gede nih gitu ya kalau temenan dengan si A gitu. Tapi beda kalau dengan si B gitu ya. Belum apa-apa dia udah gua aja yang bayar gitu. Nah, itu hal-hal yang sederhana. Itu pun akan jadi menentukan gitu ya, apakah hubungan social penetration teori ini akan dilanjutkan ke hubungan yang lebih lanjut lagi, lebih serius lagi atau tidak gitu ya. Atau cukup sampai di situ saja udah break gitu ya. Ya contoh gini deh, kalau misalnya kalian punya pacar gitu ya, kan kalian lihat tuh sisi positifnya ya, tidak pernah lihat dari sisi negatifnya kan. Dari sisi positifnya apa sih keuntungan gua kalau misalnya gua hubungan dengan si A gitu ya. Kalau ternyata nggak ada sisi positifnya ya kalian pasti mundur, nggak mau nerusin ya. Atau tadi misalnya kalian punya teman dekat A, B, C, D gitu aja ya. Mostly ya kebanyakan kita pasti carinya membandingkan mana yang banyak memberikan sisi positif kan. Ya, yang artinya bisa melengkapi yang tidak ada di kita, bukan cari yang sama dengan Anda itu salah. Ya, tapi justru yang melengkapi yang tidak ada di Anda. Gitu ya, tidak ada di kalian. Nah, akhirnya kalian menentukan inilah yang gua pilih gitu ya, karena dia lebih paham dengan saya orang ini saja emosional, tapi dia kalau dekat dengan itu kok dia bisa bisa mengendalikan emosional saya, dia sedikit nasehatin saya dan sebagainya dan seterusnya. Atau misalnya saya orang itu nggak telitian, sering agenda-agenda penting saya kelewat, tapi setelah kenal dengan dia itu kok kayak timeline kegiatan saya itu kayaknya ada di dia ya gitu. Saya ketemu dia tuh kayaknya di jidatnya itu hari Senin saya ada kegiatan ini, hari Selasa saya ada kegiatan ini, selalu ada di dia. Kenapa? Karena kita nganggap dia itu alarm kita gitu ya, selalu ngingetin. Gitu. Nah, sisi-sisi positif ini yang muncul sehingga menjadi bumbu-bumbu untuk melanjutkan hubungan. Kenapa? Karena dia menilai reward-nya lebih tinggi, lebih besar dibandingkan cost-nya. Ya, gitu. Ya, next. Masih ada nggak ya teori ya? Nah ini kita udah masuk ke teori media massa nih. Ya, teori media massa ini ada uses and gratification ya, teori halayak, teori audiens, di mana katanya audiens itu sangat selektif dalam memilih media. Ya, selektivitas memilih itu sesuai dengan kebutuhannya, need-nya. Kalau dia butuhnya misalnya Instagram, ya pasti dia akan ngambilnya di media sosial. Tapi kalau dia misalnya ingin butuhnya nonton berita di TV, dia akan pilih TV. Tergantung dari kebutuhan. Nah, kebutuhan itu untuk apa? Untuk memberikan kepuasan. Jadi cari media sosial karena misalnya dia pengen tahu selebgram misalnya ya. Ya, dan akhirnya dia menemukan itu dan akhirnya dia puas gitu ya. Jadi user gratification ini mendekatkan bahwa siapapun memilih media itu didasari oleh kebutuhan. Ya, misalnya Lisa pilih media ini, berarti ada dasarnya kenapa Lisa pilih media itu, ya, karena ada sesuatu yang dicari oleh Lisa gitu ya, dan seterusnya. Ya, ini uses and gratification theory. Ya,
Contoh aja kalau misalnya kalian mau tahu apa info-info terkait dengan kapan ujian, UTS, UAS, tentu kalian pasti akan memilih MyArs kan gitu ya, karena sesuai dengan kebutuhan kalian. Dengan ngecek MyArs diharapkan ya info-info yang kalian cari itu memang ada di situ. Akhirnya Anda merasa puas dengan info-info yang kalian temukan di MyArs itu. Dan tentu contoh-contoh yang lain banyak banget yang ada di sekitar kita ya. Oke, contoh misalnya si A suka pakai Instagram, si B pakai snack video, si C misalnya pakai apa lagi ya? Twitter masih ada nggak sih pakai Twitter gitu ya? Beda-beda nggak masalah gitu ya, karena masing-masing punya hak prerogatif. Gue lagi pinjamannya pakai media sosial yang ini dibanding media sosial ini gitu ya. TikTok gitu ya. Kalau gue lebih nyamannya pakai ini karena ini. Kalau gue pakainya Instagram karena ini dan ini. Nah itu sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi monggo-monggo saja ya. Kita itu tidak menurut menurut teori ini siapapun tidak dibelenggu untuk memilih media mana yang menurut kita itu bisa sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Oke, next. Saya akan singkat aja ini udah nggak kuat nih. Ini teori semiotika ya, makna dan tanda ya. Jadi banyak banget mahasiswa, ini salah satu teori favorit mahasiswa gitu ya, tentang semiotika gitu ya. Bagaimana kita menjelaskan makna di balik tanda-tanda, apa sih representasi makna yang sebenarnya, atau sebalik-balik dari makna itu, atau kita melakukan dekonstruksi makna. Nah, makna dari tanda itu ada dua istilah, ada signifier dan signified. Signifier ini adalah penandanya atau orangnya. Kalau signifier ini petandanya ya, tandanya ya, objek yang ditanda gitu ya. Jadi contoh yang ini nih, ini kalau cewek, ini yang cowok gitu ya. Kalau cewek misalnya yang andropnya yang ke bawah, yang luar, kalau cewek cowok sebaliknya gitu ya. Nah ini kalau kita teliti secara semiotika ini ada maknanya. Kenapa kalau misalnya cewek itu lebih lebar di bawahnya kayak pakai androp gitu. Kalau cowok misalnya justru yang kecilnya di bawahnya gitu ya. Ini di antara teori semiotika. Kalau kalian masuk ke teolog kan juga begitu ya. Ya gentle ladies gitu kan ada logonya ya. Tanpa ada gentle ladies pun kalau kita ngelihat logonya udah paham, oh ini yang cowok, ini cewek. Atau misalnya kalau kalian lewat jalan naik motor keliling-keliling di komplek, ngelihat di depan ada bendera kuning gitu. Berarti kan ada yang meninggal, ada tanda orang meninggal gitu ya. Atau misalnya lihat nonton film gitu ya, ada misalnya ada film Little Man gitu ya, kan ada banyak tanda-tanda di balik scene-scene yang ada di film itu. Nah itu juga bisa ditelaah atau dianalisis berdasarkan semiotika. Atau misalnya kalian punya tradisi di masing-masing, di kampungnya masing-masing, misalnya kalau pernikahan itu ada kue-kue tertentu, kue-kue tradisional, dan itu kalau kita telah semiotika itu punya makna mana di balik kue-kue itu. Kenapa misalnya kue ini warnanya merah, kenapa kue ini misalnya warnanya ada 3 warna, merah, kuning, hijau misalnya. Ya kayak di langit yang biru ya. Jadi itu ada maknanya di balik warna-warna yang ada di kue-kue yang ada di tradisi-tradisi kita masing-masing. Ya, begitu pula ketika misalnya hari ini misalnya Leslie, gue mau jadi MC, gue mau pakai baju warna ini deh gitu. Di balik itu pasti ada mana yang tersirat. Kenapa gue pengen pakai baju ini? Ya, gitu. Itu biasanya begitu. Itu bagian dari semiotika. Ya, gitu. Oke. Atau misalnya dari atas sampai bawah harus sesuai. Ya, itu ada mana di balik tanda pakaian yang kita gunakan. Oke, next. Rhetoric theory ya, ini lebih kepada seni ya, seni kita, kemampuan kita dalam berkomunikasi ya. Jadi salah satu tokohnya Aristoteles ya, dia jago, selain juga filosof, dia juga terkenal jago dalam berbicara di depan publik. Ya banyak di antara kita yang kurang percaya diri ngomong di publik, atau banyak di antara kita yang tidak
memiliki ya kemampuan, dia secara knowledge bagus tapi tidak memiliki kemampuan dalam menyampaikan pesan di depan publik. Ya. Nah, kalau yang memiliki kemampuan knowledge yang baik, dia hanya ada di sini di tahap awal, di penemuan. Penemuan itu dalam artian dia banyak ide gagasannya, banyak baca, ya pembelajar tadi banyak baca, banyak dengar, lalu kemudian banyak discuss dan sebagainya, sehingga dia banyak ide-ide gagasan. Itu namanya penemuan. Ya. Jadi ketika ngomong itu berisi gitu yang ngomongin gitu ya. Tapi itu nggak cukup guys ya. Jadi seorang retorik yang sejati itu nggak cukup di penemuan cerdas aja, tapi bagaimana dia mengatur isi yang ada di kepalanya itu, gimana sih seni nyampeinnya, itu penting banget. Ya, yang kedua, nyampeinnya gimana sih gitu. Ya, jangan monoton misalnya, terus misalnya powernya jangan terlalu kecil, jadi orang nggak bisa dengar suara kita, terus intonasinya gimana, ini lebih kepada voice kita. Ya, saya rasa teman-teman kalau yang udah aktif berkecimpung di dunia broadcast, ini nggak aneh lagi bagaimana misalnya mengatur A, I, U, E, O yang jelas, misalnya, lalu kemudian mengatur speed atau kecepatan dalam berbicara, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Artikulasi kita jangan banyak yang ketelan hurufnya jadi nggak jelas, ya power kita jangan terlalu kecil sehingga tidak terdengar dan sebagainya. Ini ada di pengaturan, ya voice kita. Lalu kemudian gaya, ya gaya juga harus menyesuaikan konteks gitu. Jadi penemuan konten itu harus sesuaikan konteks. Jadi kalau misalnya ngobrol dengan orang-orang notabene yang mohon maaf misalnya ya pendidikan yang di bawah kita gitu ya, janganlah kita ngomongnya sok-sok intelek ya, ngeluarin istilah-istilah yang rumit gitu ya, sehingga orang apaan sih ngomong apa nggak ngerti gitu ya, rooming gitu. Nah itu juga jangan gitu ya. Jadi sesuai dengan konteksnya ya, konten kita itu harus sesuaikan dengan konteksnya. Kapan kita bicara ini di hadapan siapa. Nah oleh karena itu psikologis audien ini penting banget untuk dilihat gitu ya. Saya lagi bicara dengan siapa? Oh ya saya bicara dengan ini kelompok ini. Oh saya bicara dengan anak-anak seusia ini. Makanya seorang retorika yang baik itu dia akan tanya kalau dia diundang jadi pembicara, berapa ya audiensnya? Gitu loh. Saya bicaranya indoor atau outdoor ya? Berapa siapa audiensnya, usianya, latar belakang background-nya dan sebagainya. Dia akan tanya seperti itu. Ya, gitu. Kenapa? Dia untuk menyesuaikan itu gayanya gitu ya. Kalau ternyata kegiatannya di outdoor, oh outdoor ya, aduh kayaknya voice-nya banyak banget deh noise-nya gitu ya. Boleh nggak sih aku siapin misalnya wireless yang portable gitu ya, biar gampang kemana-mana gitu. Nggak mesti harus kesandung kabel mikrofonnya gitu ya, gitu ya. Itu penting banget ya buat teman-teman nanti jadi presenter, jadi apa gitu ya. Tolong pembicara dan sebagainya yang profesional itu dia detail banget. Ya tidak hanya bicara berapa gua dibayar nggak juga gitu ya. Tapi dia tergantung dari apa namanya itu pertaruhan dari kredibilitas dia. Ya itu yang lebih penting banget. Makanya dia tanya siapa yang nanti yang akan hadir, berapa jumlahnya, lalu kemudian saya bicaranya di mana, di outdoor kah atau di indoor kah gitu. Kalau di indoor kan mungkin tanpa wireless yang ini pun nggak masalah mungkin ya, tidak terlalu banyak noise. Tapi kalau di luar, wah ya at least itu banyak banget noise-nya sehingga kalian butuh bantuan alat-alat pengeras suara yang maksimal. Ya, makanya kayak kemarin saya tanya Lisa, ini siapa Lis? Ini. Oh ya, saya pengen menyesuaikan juga gitu ya. Jadi pembicara atau orator seprofesional apapun, atau jam terbangnya udah tinggi segimana tingginya pun, ya tetap dia biasanya akan tanya, ya gitu ya, hal-hal yang teknis seperti itu. Oke. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya suatu saat ada trouble, contoh misalnya lampu mati gitu. Ya, dia sudah punya teknik ya untuk mengisi ketika lampu itu mati. Kan nggak mungkin misalnya lampu mati kemudian dia sorry ya
kayaknya kita break dulu deh gitu ya. Karena lampu mati slide-nya nggak muncul. Wah, nggak lucu banget gitu. Ya, kalau misalnya si pembicara break dulu ya, Leslie lagi jadi pembicara. Hai guys, sorry ini mati lampu, jadi gue nggak bisa ngeliat slide-nya nih gitu ya. Break dulu deh gitu, beberapa menit, nggak lucu banget gitu ya. Ya, tahuan pembicaranya nggak bisa improve, dan dia tidak bisa mengendalikan suasana apapun. Nah, pembicara yang baik, orator yang baik, dia harus bisa mengendalikan suasana. Meskipun mati lampu pun dia bisa improve apa yang harus saya bicara. Karena itu udah dinyiapin sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini terakhir ada konklusi, ada penyampaian ini secara keseluruhan lah ya. Dari keseluruhan dari nyampeinnya gayanya harus bagus, voice-nya juga harus oke, terus kemudian knowledge isinya juga harus oke gitu ya. Jadi nggak asal ngomong juga, tapi dia punya rujukan-rujukan ya, data-data yang bagus. Oke, next. Kalau nggak salah masih ada satu teori lagi ya. Nah, ini teori ya dalam konteks budaya nih ya. Saya sengaja ambil cuplik satu-satu gitu ya. Tapi yang banyak itu yang hubungan ya, teori hubungan. Kenapa? Karena yang paling banyak itu dalam keseharian kita itu yaitu ya komunikasi antar pribadi gitu ya. Hubungan. Nah, ini first negotiation theory ini dengan penggagasnya Think Tommy gitu ya. Ini teori yang ada di gray area yang bisa dipakai buat kualitatif dan juga bisa dipakai di kuantitatif. Teori ini sih sebetulnya fungsinya dua gitu ya, mengelola konflik dan mengelola citra diri. Ya, jadi biasanya begini. Ada ya seringkali misalnya kita masuk ke satu komunitas tertentu gitu ya. Lalu kemudian karena berbeda-beda latar belakang suku gitu ya, langsung bilang begini, lu dari mana? Dari Jawa Barat ya? Sunda ya? Gitu ya. Stereotipnya langsung ada. Wah, ini cewek-ceweknya pasti matre ini gitu. Lihat aja dandanannya gitu, dari atas dari bawah urus semua. Tapi jangan deketin tuh cewek matre itu, bisa habis lu uang jajan lu dengan dia gitu. Itu stereotip loh. Ya, itu nggak baik. Dan banyak banget ini terjadi di sekitar kita, stereotip itu ya. Misalnya gini, lu dari mana? Dari Lampung. Lampung mah pasti lu preman lu, payah lu, hati-hati sama dia. Jangan-jangan sampai 5 menit dekat sama dia, dompet lu udah hilang tuh gitu. Itu stereotip ya. Dan ini cikal dari konflik yang terjadi ya di dalam sebuah hubungan ya, dalam sebuah kelompok gitu ya. Dalam teori face negotiation theory ini katanya ya, setiap orang itu ketika dia berada di komoditas tertentu, dia akan melakukan pembelaan diri. Ya, meskipun misalnya dia tidak bangga-bangga banget dengan sukunya, misalnya Leslie nggak bangga-bangga banget gitu ya, nggak pernah juga misalnya meninggi-ninggikan suku Sunda, tapi ketika dia masuk sebuah komunitas tertentu, ternyata ada yang menjatuhkan sukunya dia gitu. Apa yang dilakukan oleh Leslie? Dia akan membela gitu. Itu yang maksud dengan citra diri, gitu ya. Dia bilang, siapa bilang cewek Sunda itu matre gitu ya, tidak ada ininya, lihat gitu ya, orang-orang cewek Sunda itu bisa mandiri, contohnya ini, dia pintar dan sebagainya. Itu bagian dari pengelolaan citra diri. Jadi kita paling nggak sedang misalnya budaya kita dijelek-jelekin gitu ya, atau misalnya suku kita dijelek-jelekin gitu ya, atau kebiasaan-kebiasaan kita dijelek-jelekin gitu ya. Tapi kita akan coba melakukan pembelaan diri gitu ya, mengelola ya, kita menjelaskan, tahu nggak gitu ya, asal muasalnya kenapa cewek Sunda itu dibilang banter gitu. Karena memang cewek Sunda itu kebiasaannya demen untuk merawat diri misalnya gitu. Lihat aja cewek Sunda kan cantik-cantik kan ya, makanya gitu cewek Sunda itu disebutnya Bandung itu misalnya kota kembang gitu ya, karena cewek cantik-cantik. Dan di situ kita mencoba menjelaskan, ya meyakinkan bahwa stereotip itu nggak benar gitu ya, dan sebagainya. Kayaknya udah nggak kuat lagi di kerongkongan ya. Ada dulu deh Les, saya balik ke Leslie deh, kita Bang Les, sorry. Thank you ya. Saya kembalikan ke Leslie. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Sangat rinci ya, dan juga diberikan contoh-contohnya juga secara langsung gitu, dan ada di kehidupan kita sehari-hari.
Baik teman-teman, dari obrolan kita tadi mendengar materi dari Pak Dasrun, jadi teori komunikasi itu sangat berkaitan erat dengan kita sehari-hari dan bahkan menjadi habit sehari-hari. Bahkan apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari ini adalah implementasi dari teori komunikasi. Juga tentunya teori komunikasi dikelompokkan agar kita tidak bingung masuk, aduh ini teori komunikasi tentang apa ya? Jadi tentunya dikelompokkan itu agar kita tidak bingung. Teman-teman sekalian, tentunya kita juga harus baik bertutur kata, karena tindak tutur sangatlah penting, dan tentunya kata-kata tidak dapat ditarik ulang. Sebagai komunikator, kita harus kontrol diri, karena jangan sampai kita membuat... Suaranya nggak ada ya? Ya, ntar ini kayaknya JBL saya Wak, suaranya habis. Oh iya. Ya, enggak. Sebagai komunikator, tentunya kita harus mengontrol diri kita, jangan sampai membuat harapan negatif dari lawan bicara kita. Pintar mengendalikan situasi dan juga selalu melakukan yang terbaik dengan lawan bicara tentunya, walaupun apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang kita dapatkan. Dalam berkomunikasi juga tentunya kita harus melihat apakah ada timbal balik atau tidak. Apakah cost-nya lebih besar dibandingkan reward, atau reward-nya lebih besar dibandingkan cost. Dan ini tentunya akan membantu kita untuk memilih sesuatu, karena ketika kita memilih sesuatu tentunya ada yang kita butuhkan. Dan hal ini tentunya agar kita mendapatkan kepuasan dari apa yang kita pilih. Tentang retorik, tidak cukup hanya di penemuan saja, tetapi juga harus menyampaikan dengan baik, agar info yang kita berikan mudah diterima oleh audiens. Dan juga jangan lupa untuk mengelola konflik dan citra diri, karena citra diri sangatlah penting, bagaimana cara pandang orang terhadap kita, dan juga bagaimana cara kita ingin dipandang, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin sharing tentang teori komunikasi, bisa langsung nyalakan, tolong untuk di-unmute, bisa langsung kita berbincang-bincang bersama dengan Dr. Dasrun. Baik teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Boleh raise hand juga, atau bisa via chat ya. Halo teman-teman sekalian. Kayaknya karena udah jelas banget ya. Leslie itu Hoirunisa raise hand. Oh iya. Boleh, Hoirunisa. Bapak izin bertanya. Ya, mangga, Nis. Sebelumnya aku mau cerita dulu, Pak. Jadi aku tuh dulu punya teman dari SMP sampai SMA gitu. Nah, dia tuh pernah deket sama cowok. Tapi si cowoknya tuh kayak dia tuh kayak komunikasinya bagus banget gitu, Pak. Kayak kalau si cewek apa-apa tuh ada gitu. Terus kayak selalu nyemangatin gitu, Pak. Kayak selalu memotivasi si cewek gitu. Kayak PDKT-nya tuh bikin orang iri gitu, Pak. Terus kalau Baper misalnya gitu ya. cerita Bikin pada baper gitu ya. didengerin gitu, Pak. Kayak didengerinnya tuh kayak iya gitu, kayak ekspresi dianya, terus kayak tingkah dia ngedengerin si ceweknya, yang jelas bahasa nonverbalnya tuh bagus banget. Terus cara ngerespon dianya tuh keren banget, Pak. Kayak bikin iri aja intinya. Tapi pas udah pacaran, si cowoknya tuh jadi beda banget, Pak. Kalau iya sih, kalau misalnya di hubungan pasti kayak ada konflik ya, Pak. Nah, dan kita pasti mencoba memahami atau mencari solusi gitu. Nah, tapi si cowoknya tuh
jadi keras kepala, susah dibilangin, kayak terus ngemanipulasi si cewek gitu, Pak. Kayak kalau misalnya kita lagi main juga kayak diteleponin mulu, Pak. Udah mah kata-katanya juga jadi kasar. Jadi beda banget, Pak, sama pas PDKT. Nah, menurut Bapak nih, gimana sih ngadapin orang yang kesan pertama atau citra pertamanya tuh baik banget, Pak. Kayak Ya. mereka ngerti kayak apa psikologi si lawannya tuh kayak gimana gitu. Jadi kita tahu cara ngadapin lawan bicaranya kayak gimana. Sampai-sampai kita tuh kayak ngerasa tertipu gitu, Pak. Kira-kira ada caranya nggak sih, Pak, buat menghindari orang-orang yang menunjukkan sikap buruknya dari citra komunikasi dia yang efektif atau baik gitu, Pak? Ya, Terima kasih. baik. Ini sama kasih pertanyaan luar biasa, pengalaman ya, ini sharing pengalaman luar biasa. Kalian pernah dengar istilah hipnoterapi gitu ya. Jadi bisa jadi si cowok ini dia bisa gitu ya menghipnoterapi dengan cara dia berbicara yang luar biasa, itu bisa menghipnotis perempuan ya, sehingga perempuan bisa klepek-klepek gitu ya, bikin baper gitu ya. Nah, makanya gini deh ya, kalau kita kan gini, seperti yang Bapak bilang tadi ya, bahwa dalam teori penetrasi sosial tadi kan tingkatan hubungan itu kan ada beberapa tingkatan gitu ya, ada pertemanan, persahabatan gitu ya, hubungan personal dan hubungan intim gitu ya. Jangan terlalu cepat untuk memutuskan untuk mengambil hubungan inti, hubungan personal gitu ya. Sebelum kita betul-betul yakin gitu ya. Yakin dalam artian gini, semakin kita banyak berinteraksi, artinya kita akan semakin banyak mengenal dia, gitu ya. Jadi kita akan lebih tahu banyak aslinya seperti apa. Ya meskipun kata orang juga tidak menjamin juga, banyak banget cowok-cowok, tapi nggak ada lah ya di ruangan ini sih, soalnya di ruangan Zoom ini nggak ada lah ya budaya apa cowok-cowok budaya buaya gitu ya. Yang juga ada cowok-cowok kadal gitu. Dikadalin nggak mau juga kalau dikadalin ya. Ya, jadi makanya banyak orang yang bilang begini, kalau kita datang ke psikolog ya, ini nggak hanya terjadi di pertemanan nih gitu ya, di hubungan suami istri itu banyak yang terjadi. Di psikolog itu banyak kok pasien-pasien psikolog itu misalnya dia bilang saya ada konflik dengan suami saya gitu ya, padahal kami dulu baik-baik aja ketika pacaran, kita udah pacaran 10 tahun gitu ya. Oh, tapi ternyata ketika menikah setahun kita udah banyak banget konfliknya, banyak banget perbedaannya dan sebagainya. Ya, karena real relationship itu adalah ketika dia menikah itu. Ingat, ada satu teori yang namanya dramaturgi. Saya masukkan di buku itu, ada dramaturgi. Dramaturgi dari Irving Goffman itu menjelaskan bahwa manusia itu banyak dramanya, banyak perannya. Ya, jadi jangan terkecoh. Ya, Nis, jangan terkecoh nih. Apalagi kalau ada yang mau pinjam uang ya baik-baik, jangan terkecoh ya. Hati-hati gitu ya. Jadi kehati-hatian mawas diri itu perlu banget gitu ya. Meskipun kita juga bisa melakukan pendekatan dengan dialektik relationship, juga bisa bahwa hubungan itu tidak selalu baik-baik saja. Tapi tetap juga kita harus mawas diri. Dalam artinya begini, menurut teori dramaturgi itu bahwa manusia itu punya dua stage, ya, dua panggung, ya, backstage dan front stage. Nah, kalau kita pengen tahu yang sebenarnya, uliklah di backstage-nya. Gimana caranya? Jangan cari dengan orang-orang yang biasa kita ketemu gitu loh. Tapi cari info-info dari orang-orang yang kira-kira betul-betul itu infonya valid gitu. Ya, bukan dengan teman dekat dia. Kalau teman dekat dia kan bisa jadi dia ngelindungi temannya kan. Wah, kok dia baik kok gini kok, padahal enggak gitu. Tapi kita cari sendiri aja. Ya, kalau kita tahu rumahnya di mana, sesekali ya kita coba aja main di sana tanpa pengetahuan dia. Terus kita misalnya kalau ada toko warung bakso, kita ngebakso, terus kita ngobrol dengan warga di sana, Pak, Bu, kenal nggak dengan itu? Gitu. Si itu tuh kalau nggak salah kuliah di sini ya. Oh iya Neng, itu mah cowok rajin ke masjid, setiap ini tuh azan, bla 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 dan bla. Nah itu berarti valid tuh ya tukang bakso itu, karena dia tidak ada tendensi apa-apa. Tapi kalau misalnya lu nanya ke temannya dia, ya iyalah lu dikadalin juga sama temannya, sama aja gitu ya, kadal sama kadal, jadi buaya gitu ya. Nah, nggak akan ketemu backstage-nya ya, jadi front stage-nya yang backstage-nya yang dicari. Kalau di luar itu baik-baiknya aja, lihat aja orang pacaran mah ya, front stage-nya semua yang diliatin ya. Coba kalau udah nikah,
Ya, kalau lagi pacaran malu banget untuk kentut, mendingan kembung daripada dikentutin depan cowoknya, ditahan rapat-rapat. Aduh, ini pengalaman soalnya. Kalau udah jadi suami istri, jebrut, jebrut aja ya, cuek aja, itu aslinya. Ya, aslinya gitu. Backstreet-nya seperti itu, ya. Makanya ada yang bilang ya, kalau dalam konsep Islam itu kan ada istilah ta'aruf ya, ta'aruf dalam bisa cari jodoh gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak ada jaminnya. Manusia itu memang penuh dengan kamuflase gitu ya. Front state-nya itu bermain dibanding back state-nya gitu ya. Jadi kalau kita mau mengenal lawan jenis kita, ya oke lah kita saling kenal gitu ya. Sendiri boleh, tapi kita harus cari ada second opinion gitu ya, second informasi gitu ya. Jangan langsung dari dia, tapi kita cari dari orang-orang yang tidak ada kepentingan dengan dia. Jangan nanya ke saudaranya, sama juga dioonin. Jangan ke temannya juga, sama juga dibelodoin gitu kan ya. Cari orang-orang yang tidak ada ikatan dengan dia, tapi dia kenal. Kayak tadi misalnya warga-warga setempat gitu ya. Misalnya ke masjid, ikut sholat di teras itu gitu ya. Dilihat, oh jangan-jangan tanpa kita disengaja, oh ternyata si cowok itu ada di masjid. Berarti kan udah buktinya udah benar. Ya rajin. Kemudian kita ngobrol dengan ibu-ibu, rumah itu tuh kayaknya kalau nggak salah ada mahasiswa kuliah di sini ya, gitu. Tapi jangan terlalu terlihat bahwa kita interogasi gitu ya. Pandai-pandai lah cari info. Oh iya Neng, si AA Fadli, sama gitu. Memang kuliah di arts gitu, anaknya baik gitu. Dia tanggung jawab, orang tuanya udah nggak ada, tapi dia kuliah sambil kerja, ngehidupin adik-adiknya. Wah itu luar biasa itu. Calon suami yang bisa diajak susah dan bisa apa namanya itu bisa bertanggung jawab. Itu ya Nis ya. Jadi cari info sebanyaknya. Saya rasa si cowoknya teman kamu itu dia memang pintar apa namanya itu bikin wanita kelopak-kelopak gitu ya. Hipnoterapinya pintar gitu ya. Tapi kalian sebagai wanita jangan tergampang tergoda gitu ya. Ya laki-laki itu memang begitu fitrahnya gitu ya. Gombalnya luar biasa gitu ya. Tapi wanita harus harus punya jurus ya, mengidentifikasi ini gombal apa asli gitu. Ya, makanya dengerin itu Habib ya. Jangan gombal gitu ya. Gombal itu nanti buat istrinya aja yang digombal-gombalin ya. Gitu ya. Yuk. Baik, Pak. Terima kasih banyak Ya, atas sama-sama nih. Yang balik lagi saya kembalikan ke Leslie. Asik. Asik juga ya. Ini apa pertanyaannya gitu. Relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi tentang cinta-cintaan. Kayaknya tidak luput ya dari kehidupan kita ini. Bapak, selanjutnya ada pertanyaan dari Adelia Nurfadilah. Pak, saya izin bertanya, namun sebelumnya mohon maaf tidak bertanya bagaimana cara mengendalikan orang yang out of topic. Misalnya saya ngomong ini tapi dia jadi ngerasa lebih hebat dengan ngomongin hal yang tidak saya tahu. Ya, memang ada loh ya, orang yang seperti ini memang ada ya, Adelia ya, luar biasa pertanyaan. Ada Del gitu ya, saya bahkan ada juga teman gitu ya. Kadang-kadang fokus kita ngomong kemana, dia mengalihkan topiknya kemana gitu ya. Ada orang-orang yang kayak gini itu tipikalnya nggak apa ya, tipikal dia orang yang menguasai pembicaraan, ego gitu ya. Jadi dia lebih mementingkan pembicaraan dia, tapi dia tidak ingin mendengarkan dengan pendengar yang baik, jadi pendengar yang baik. Ya, saya rasa sih sebetulnya gini aja, Del, gampang seperti yang Bapak bilang tadi di teori penetration theory ya. Kalau Adel ngerasa orang seperti ini nggak banyak manfaatnya buat lo, ya ngapain gitu ya, dijabanin gitu ya. Ya artinya hubungan itu kan harus memberikan reward yang baik. Kita kalau cost-nya terlalu besar, lu banyak waktu ngabisin waktu banyak dengerin dia gitu ya. Sementara lu sendiri nggak paham maksudnya dia ngapain gitu ya. Buang aja orang kayak gitu ya. Jadi carilah orang-orang yang memang itu bisa apa namanya itu sefrekuensi itu dalam artian bukan berarti harus sama ya gitu ya, tapi dalam artian dia bisa saling mengerti, saling mengisi kekurangan Adel dan Adel juga bisa mengisi kekurangan dia gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan dalam membangun hubungan ya, atau juga dalam mengelola hubungan. Dan memang ya, kenapa dalam buku teori komunikasi itu paling banyak teori yang berbicara terkait dengan hubungan ya, komunikasi antar pribadi, karena memang
dalam daily activity kita gitu ya, mostly kebanyakan kita kan bicara dengan teman, bicara dengan dosen kita, bicara dengan adik kita, bicara dengan orang tua kita, bicara dengan teman kerja kita, ya mostly itu memang komunikasi antar pribadi gitu, ya sehingga banyak banget teritori yang bermunculan di hubungan antar pribadi dan komunikasi-komunikasi yang lainnya itu baik buruknya itu berangkat dari komunikasi antar pribadi ini. Jadi kalau misalnya kita interpersonalnya udah bagus, yang lainnya pun insya Allah akan bagus gitu. Ya, itu ya Del. Jadi gampang banget Del gitu ya. Kalau lu nggak nyaman ya udah ngapain gitu ya. Kita hubungan itu kan cari yang nyaman gitu ya. Kalau enggak mah ya buat apa gitu ya. Kalau itu cowok ya lu tinggalin aja ya. Cari cowok yang bisa ngerti lu, yang bisa dengerin gitu ya. Jadi jangan selalu ingin didengerin. Karena cewek-cewek itu pada fitrahnya pengen didengerin loh sebetulnya ya. Ya, didengerin. Kalau cowok itu pengen dihargain. Hargai artinya gini, kalau nanti punya pasangan hidup, seberapapun uang yang dikasih sama suami itu harus dihargain dong gitu ya. Jangan suami udah mulai gak seneng tuh ya. Gitu ya yang gitu-gitu. Tapi suami juga harus bisa dengerin istrinya. Pak, bisa nggak bulan ini tambah dikit aja? Mama tuh ada keperluan gini. Ya, si Ade ya jajannya minta ditambahin. Si AA biasanya ada ini. Enak ngomongnya. Tapi suami harus dengerin. Kenapa misalnya istri minta tambahin. Ya, gitu. Jadi cara ingat tadi yang teori pertama tadi ya, si MM tadi ya. Jadi jangan sampai tindak tutur kita tuh yang bikin hubungan kita dengan pasangan kita nggak baik. Isinya emang bener gitu. Anda minta tambahan uang bulanan. Kenapa? Karena kebutuhannya bertambah. Tapi karena cara tindak tuturnya yang nggak pas, bikin marah gitu. Ya, seperti itu. Oke, yuk. Wah, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sangat Nanti ya. jelas ya rupanya ini jawabannya. Ya, mangga ada lagi. Ada lagi Pak, dari Nuroh Nahlah, Bapak izin bertanya gimana kalau teman kita terjebak toxic relationship dan minta tanggapan kita, tapi tidak digubris. Ya. Jadi tanggapan dari kitanya tidak digubris gitu Pak. Tapi dia punya toxic ya, racun ya dalam hubungan itu ya gimana ya? Dia di satu sisi dia lagi ada masalah dengan hubungannya kan ya, di satu sisi ketika dia minta pendapat kita tapi tidak juga digubris gitu ya, jangan-jangan dia hanya basa-basi aja gitu ya, apa namanya itu nggak serius minta pendapat kita sebagai teman gitu ya. Saya rasa kalau misalnya dia memang teman yang baik ya dia benar-benar apa namanya mendengarkan kita gitu ya, karena di satu sisi dia lagi mengalami masalah kan, harusnya kan begitu logikanya. Tapi kalau misalnya itu yang dialami Nura gitu ya, ada teman yang ada mengalami toxic relationship, tapi di satu sisi dia minta pendapat tapi dia nggak ngegubris gitu ya apa ya, itu apa ya, di satu sisi dia pengen terbuka, dia lagi mengalami masalah, tapi di satu sisi sebetulnya dia orangnya kan dalam jalan teori Johari window itu kan ada open area ya, orang yang terbuka. Ada orang yang apa namanya blind area, buta gitu. Dia tidak tahu kekurangan dan kelebihan dia. Dan ada juga yang hidden area gitu ya. Ada yang dikenal oleh orang lain kelebihan dan kekurangannya, tapi tidak dikenal oleh dirinya sendiri. Ya, yang bahaya itu unknown area. Unknown area itu orang lain nggak tahu kelebihan kekurangan kita juga apalagi nggak tahu gitu. Sorry, kita nggak tahu kelebihan kita, apalagi orang lain, itu unknown area. Ya, jadi ada open area, blind area, hidden area, dan unknown area. Nah, bisa jadi temannya Nurul ini salah satu ada di area ini. Ya, dia bisa jadi ada di blind area. Dia nggak tahu kekurangan dia. Ternyata dia orangnya begitu gitu. Ya, di satu sisi minta pendapat dong, tapi ketika kasih pendapat nggak gubris gitu ya. Tapi kita sebagai teman udah tahu, oh emang kebiasaannya gini kok gitu ya.
udah tahu saya emang begini, pasti minta pendapat dan tetap aja pendapat saya emang nggak digubris gitu ya, hanya jadi lipstick doang gitu ya. Nah kalau udah tahu karakternya seperti ini dan kita emang nggak bisa ngerubah dia, udah aja dengerin aja kayak radio rusak gitu ya, masuk telinga kanan, masuk telinga kiri. Jadi nggak usah diambil pusing, nggak usah dimasukin ke hati. Tapi kita tidak ingin merusak hubungan kita dengan dia. Pertemanan biasa aja. Tapi ketika dia mengalami toxic relationship, oh gitu, ini aja nggak usah terlalu digubris juga gitu ya. Sehingga tidak jadi problem dalam hubungan kita gitu ya. Tapi kalau lambat laun Nuroh mau merubah kebiasaan dia sih nggak apa-apa gitu ya, lambat laun ya boleh nggak, misalnya gue sebagai temen lu, gue mau kasih saran gitu ya, ini udah berapa kali lo ya case-nya terjadi di gue gitu, gue sih nyaman-nyaman aja, tapi kalau misalnya ini terjadi ke orang lain, tapi orang lain itu tersinggung nggak nyaman dengan lo, kalau misalnya lo mau curhat dan cerita tentang toxic lo, tolong dong kan lawan bicara lo itu kasih kesempatan untuk ngomong dan dengerin gitu ya, dan jangan dicuekin. Nah itu kasih sesuatu sesuatu ya, anak saya lagi belajar nulis ya, atu. Coba bentar ya, jadinya lagi ini. Jadi gitu ya. Nuroh ya tadi ya, Nuroh ya, gitu. Jadi biasalah dia dilema hubungan tuh banyak banget memang, bagi pertemanan ya, persahabatan, hubungan kita dengan doi ya, dengan orang tua kita, bahkan banyak banget ya, sorry ya kalau ada di antara kita yang termasuk bagian dari broken home gitu ya, itu banyak banget karena masalah hubungan ini gitu ya, hubungannya yang nggak baik gitu ya. Apa namanya, akhirnya ada orang tua kita yang divorce gitu, kemudian anaknya kurang dan sebagainya. Ini sebetulnya bagian dari telah kita sebagai orang komunikasi. Bisa jadi faktornya dari komunikasi ini gitu ya, sehingga berdampak pada hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua ya, dan sebagainya. Oke, saya kembalikan lagi ke Leslie. Baik, terima kasih Kak Nurul dan juga Pak Dasrun. Jadi bisa kita lihat ya, bahwa kita harus pandai-pandai memilih siapa pasangan kita, lawan bicara kita, teman kita tentunya. Dan juga untuk masalah Kak Nurul ini ya cukup didengarkan saja. Kita cukup menjadi pendengar yang baik saja kalau misalnya tidak digubris. Baik, sebelum kita akhiri webinar pada kali ini, kita masuk ke sesi dokumentasi. Teman-teman bisa nyalakan kameranya dan bergaya dengan semaksimal mungkin. Ini sesi yang ditunggu-tunggu nih. Betul, Bapak. Oke, siap. Nanti dikirim ya fotonya ya. Lumayan buat Instagram. Siap, Bapak. Baik. Oke, siap teman-teman semuanya bergaya. Udah pada follow Bapak belum ini di Instagram, di Snack Video sama Instagram? Menyusul Bapak, setelah ini saya follow. Boleh apa nama bisa disebut ini supaya teman-teman bisa tahu ya, akun Instagram Bapak. @dasrun_hidayat. Oke, teman-teman jangan lupa ya di-follow Dasrun Hidayat dan juga saya Leslie Audina. Siap. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Dasrun atas ketersediaannya. Ilmunya sangat bermanfaat ya Pak untuk kita semua. Ya. Amin, sangat bermanfaat Bapak, dan tentunya dengan contoh-contoh yang berdampingan langsung dengan kita membuat kita lebih mudah untuk paham ya Pak. Terima kasih banyak. Ya, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah hadir dan bersedia untuk menyimak materi webinar pada kali ini. Saya Leslie Audina menutup acara webinar pada hari ini. Makan buah si mana lagi bersama Rival dan Tashi. Sampai jumpa lagi di Festival Meraki by
Festival Literasi by Meraki Book Club. Keren pantunnya. Oke, sudah boleh izin pamit saya. Boleh, Terima kasih, Bapak. Terima Pak. kasih. Ya, Pak. makasih banyak Pak. ya. Teman-teman semua sehat-sehat selalu, selalu jadi pembelajar ya. Jangan pernah merasa puas dan sudah merasa pintar ya. Jadi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih guys, ya ampun. Ocha mantap.